Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Jihad melawan korupsi. Sudah lama saya meyakini perjuangan melawan korupsi merupakan perjuangan yang sejalan dengan spirit keagamaan atau ruhul jihad. Dalam situasi seperti sekarang ini, perang melawan korupsi bisa disepadankan dengan jihad fisabilillah. Tidak ada yang menyangkal bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan, bahkan ada yang menyebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang tidak bisa diperangi dengan cara-cara yang biasa. Karena itu, diperlukan kesungguhan dengan mengerahkan seluruh kemampuan untuk memberantas kejahatan korupsi. Itulah jihad fisabilillah. Bukan hanya aparat penegak hukum yang menangkap koruptor atau aktivis yang jihad melawan korupsi. Para pemimpin dalam berbagai tingkatan yang menyelamatkan uang negara agar tidak dikorup, pada dasarnya dia sedang menjalankan misi luhur agama, jihad fisabilillah. Pemimpin-pemimpin yang diberi amanat untuk mengelola uang dan kekayaan negara, dan mereka berhasil menunaikan tugas dengan cara mentasarufkan yang benar dan tidak dikorup, pada dasarnya mereka menjalankan misi agung, yaitu misi menegakkan keadilan untuk kemaslahatan, atau tahqiqul adli lil islahir ra'iyah. Korupsi adalah tindakan memporak-porandakan keadilan. Implikasi korupsi adalah terjadinya kerusakan, terlanggarnya hak asasi manusia, pemiskinan, kehancuran tatanan kehidupan, dan sebagainya. Hal inilah yang diperangi oleh semua agama. Karena itu, agama tidak bisa dijadikan tempat berlindung para koruptor. Jihad melawan korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan menangkapi koruptor setiap hari dengan harapan menimbulkan efek jera. Dalam praktek pemberantasan korupsi di Indonesia membuktikan penangkapan dan penghukuman para koruptor tidak serta-merta menghilangkan korupsi. Korupsi masih tetap subur di mana-mana. Bukan berarti penindakan terhadap koruptor tidak penting, tetapi hal ini tidak cukup. Upaya pencegahan yang selama ini kurang menjadi prioritas perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Dalam Islam, upaya pencegahan dan penindakan terdapat dalam istilah dar'ul mafasid wa jalbul masalih. Melakukan pencegahan korupsi pada dasarnya merupakan upaya mencegah terjadinya kerusakan atau dar'ul mafasid. Sedangkan melakukan penindakan dengan menangkap dan menghukum koruptor bisa disebut sebagai upaya jalbul masalih. Dalam qawaid fiqhiyah, terdapat kaidah bagaimana mengimplementasikan pencegahan dan penindakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya mencegah kerusakan atau pencegahan korupsi harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan atau penindakan korupsi. Disinilah pentingnya aparat penegak hukum anti korupsi, terutama KPK, lebih memperkuat upaya-upaya pencegahan korupsi, bekerja sama dengan masyarakat sipil khususnya organisasi keagamaan. NU sebagai organisasi sosial keagamaan mendukung penuh penguatan pencegahan korupsi ini. Wawasan tentang anti korupsi tidak boleh hanya menjadi pengetahuan, tetapi harus menginternalisasi menjadi nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan. Perkembangan hukum anti korupsi dan juga modus-modus baru korupsi harus diketahui masyarakat. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU misalnya, merupakan hal baru yang harus diketahui masyarakat. Tentu,
Saya sangat sedih jika tokoh NU atau pesantren yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba terseret persoalan korupsi karena ketidaktahuannya. Karena itu, penting sekali memberi wawasan kepada para kiai dan tokoh-tokoh pesantren tentang perkembangan ini yang kapan saja bisa menjerat kita. Lembaga Bahsul Masail atau LBMNU juga bisa melakukan pembahasan sejumlah persoalan baru terkait tindak pidana korupsi yang dibahas dalam buku ini. Misalnya soal konflik kepentingan atau conflict of interest, pemilik keuntungan, beneficial ownership, perdagangan pengaruh, trading in influence, timbal balik atau kickback, dan sebagainya. Fikih Islam perlu melihat persoalan-persoalan tersebut untuk memberi perspektif pada perkembangan hukum anti korupsi. Atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya menyambut baik penerbitan buku ini yang diinisiasi oleh Lakpesdam PBNU, Jaringan Gus Durian, Kemitraan, dan KPK. Buku ini tidak hanya menunjukkan komitmen NU dalam berperan serta melawan perang korupsi, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih peka dengan persoalan korupsi.